Dan akhirnya udah semua ikut. Semua Bagusnya dicobain. gimana sih? Atau kita lihat dulu kira-kira dari awal. Ini kayaknya arahnya ke sini nih. Ya udah ini aja yang fokusin. Atau kita sekian banyak kita suruh ikutin semua anak-anak kita sampai puyeng sendiri. Mungkin anak kita karena ikut sekian banyak. Ketika udah mulai satu terlihat yang lebih menonjol, kita fokusin ke situ. Optionnya di mana, Mbak? Iya, biasanya kalau orang tua zaman sekarang itu fokusnya ke akademis ya. Biasa akademis, betul. Anak-anak harus ikut bimbel, Ya. bimbingan belajar. Jadi begitu mereka ikut olimpiade sains, mereka dengan bangganya cerita ke teman-temannya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang bakat anak itu dari 5 tahun pertama, mereka harus sudah mulai diobservasi. 5 tahun pertama, berarti dari Iya. usia 0 sampai 5. Iya. Itu harus mulai diobservasi. Iya, karena di situ sebenarnya kelihatan, cuman orang tua kadang-kadang nggak peka aja untuk melihat oh si anak ini lebih berbakat di mana gitu. Tetapi beda dengan orang tua yang tidak pernah menstimulasi. Artinya anaknya di rumah aja, nggak pernah diajak ke mall, nggak pernah diajak berinteraksi, nggak pernah diliatin Dunia tentang luar. dunia luar atau YouTube atau apa gitu ya. Jadi dia kayak terkungkung di dalam kandangnya sendiri. Gitu. Nah kalau kita lihat bicara tentang bakat anak itu ada 8 kecerdasan yang harus dikembangkan. Secara singkat apa aja? Ya, kecerdasan musikal, Musikal, logik matematik, matematik, Otomatis. naturalis, Naturalis. itu lebih ke alam ya. Itu yang sangat jarang yang orang tua sangat jarang. kembangkan. Betul. Kemudian linguistik, Linguistik, intrapersonal, intrapersonal, interpersonal, ya. Sama 2 lagi saya lupa deh. Ayo udah nggak gitu apa-apa, ya. ada 2 lagi Ya, ibunya jadi lupa. semua kecerdasan itu sebenarnya harus dicoba sih. Dicoba itu nggak harus dilesin. Dicoba nggak harus dilesin. Iya, dicoba Tapi- itu nggak harus dilesin. Jadi bisa aja dia dikasih stimulasi lewat tontonan YouTube. Tapi sambil didampingi. Iya, itu pasti. Maksudnya Oke. kalau dikasih tontonan, kalau misalkan tiba-tiba anak kita betul-betul interesting, mungkin ada kemungkinan arahnya ke sana atau gimana, Mbak? Mungkin saja, tapi saya nggak bisa bilang itu bakatnya dia. Kalau itu mungkin saja orang tuanya berbakat musik, lalu anaknya dilesin musik mungkin saja. Tapi Oke. anaknya nggak berminat di musik itu sama aja Karena bohong. minat kita pernah bahas ya ibu-ibu, minat dan bakat adalah 2 hal yang berbeda. Betul. Bakat itu sebenarnya tanpa perlu diasah, Jangan secara keluar sendiri, keluar secara begitu alami. aja. Tapi kalau minat itu lebih ke kesukaan. Iya. Oke, sekarang Tapi minat itu bisa jadi bakat. minat itu akhirnya Bisa bisa, jadi jadi bakat, bakat iya. nantinya. Baik. Tapi berarti intinya adalah untuk orang tua yang sampai sekarang belum menemukan bakat anaknya, berarti adalah tanggung jawab orang tua untuk menstimulasi Iya. supaya akhirnya bisa ketahuan dan akhirnya berarti bisa dong pakai cara Wendy. Yaudah kita coba dulu aja semua. Mana yang kita lihat akhirnya menonjol, baru itu yang kita fokusin. Iya. Tapi bagus gak buat psikologi anaknya? Oh, takutnya dalam anaknya artian kan, tertekan. iya kan, harus ikut ini, jam segini harus les ini, jam segini harus les ini, segala Ya, macam. jangan gitu juga kali ya. Iya, karena kalau misalnya kita lihat 8 kecerdasan tadi, anak yang distimulasi dia akan menunjukkan ketertarikan yang lebih pada satu Oke. itu. Kalau memang otomatis dia tertarik Wendy, dia tidak akan stres. Ya. Sama kayak Tasya. Ketika kamu disuruh les si bahasa perut ini, ventriloquy ini, kamu stres nggak? Enggak. Senang? Iya. Nah, Sasha kalau misalkan pakai boneka Sania ini, kamu senang? Iya. Nah, coba kamu sekali-kali pakai boneka Annabelle, berani gak? Bapak horor banget sih, serem. Kalau kan boneka Chucky gitu kan? Ibu tahu boneka Annabelle sama boneka Chucky? Itu boneka dalam film horor yang kerjanya ngebunuhin orang, ibu-ibu. Sasha, kamu katanya awalnya kan storytelling. Iya. Boleh storytelling sama kita di sini? Boleh. Storytelling itu adalah kemampuan untuk bercerita, Mendongeng. seperti mendongeng. Iya. Kamu kalau storytelling biasa sama Sania atau sendiri? Sama Shania. Sama Sania, Oke, silakan. silakan. Alkisah, ada sebuah kerajaan yang bernama Cikoneng Indah. Kak, itu nama kerajaan? Tapi kayak serengahan sih, Kak. Kamu udah dengerin aja. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bernama Japra bin Codet. Ini lagi, nah raja kok kayak nafrengan sih. Shania, kamu dari tadi gangguin kakak terus deh. Iya. Ternyata raja ini lagi galau. Karena putrinya yang bernama Putri Eureka nilainya jeblok alias 0 besar. Gak jangan kalah dong, Kak. Apaan tuh? Gawat. Nah, raja akhirnya membuat sayembara bahwa siapa yang bisa membuat Putri Eureka tersenyum kembali,
dan mau rajin belajar, dia akan diberi voucher makan gratis di dapur umum kerajaan selama 1 bulan, Shania. Enak anget-anget dong, Kak. Apaan tuh? Enak banget. Yeay, kasih tepuk tangan dong. Itu siapa yang bikin ceritanya? Kamu latihan berapa lama yang bikin ceritanya siapa? Ayah. Ayah. Aku latihan. Kamu latihan, kamu nggak aneh berdialog sama diri sendiri? Nanya sendiri, jawab sendiri. Kamu ngerasa aneh nggak awalnya? Enggak. Sama sekali enggak ya? Enggak. Tapi Kalau di sekolah, sempet gak tiba-tiba kepikiran ngomong sendiri gitu? Padahal lagi ngomong sama teman-teman, tiba-tiba kamu, apa yang kamu lakukan? Aku tak tahu apa yang kamu lakukan. Karena mungkin kan yang namanya orang kebiasaan. ya enggak sih, kalau itu kayaknya udah mulai gangguan jiwa sih Pak yang Bapak praktekin ya. Tapi kamu enjoy melakukan ini? Iya. Kamu suka? Iya. Mau sampai kapan kamu ngelakuin ini, Sasha? Ya, sampai kapan? Sampai nanti ya. Enak-enaknya kamu aja lah ya. Sampai Kalau suka-suka kamu- dia deh. Iyalah ya. Oke, itu kan bakatnya Sasha. Nah, selain tadi Meli itu bisa main gitar yang luar biasa, ternyata ada bakat lain yang bisa ditunjukkan sama Meli. Nih, ini adalah hasil karya dari Meli, benar? Jadi Meli punya bakat lain? Nih, coba tunjukin dong, kasih tahu nih, ada apa aja di sini. Apa itu? Coba. Ini sketsa wajah realistik. Mesti belajar sih waktu kemarin kelas 2 SMK ini. Kamu belajar pas kelas 2 SMP? Sini aku pegang, ya? kamu Coba. jelasin ya. Nih, ini adalah hasil karya dari Meli. Ini kalau yang namanya Itu kamu gambar? Oh. Iya. Pakai tangan kamu? Iya. Pakai pensil? Oh. Iya, pensil. Kok Berarti bagus banget? hobi kamu sama. Tuh, luar biasa loh. Dia gambar Keren. siapa itu? Ikan digambar. Tapi lihat gradasi warnanya. Ya iyalah, ikan digambar, masa digampar? Ya enggak. Meli, Nih. ini menurut aku juga kemampuan gambar kamu tuh di atas rata-rata. Berarti kalau diambil benang merahnya dia bisa menggambar dan dia juga bisa bermain musik. Berarti kamu ada jiwa seni di situ. Kamu lebih enjoy yang mana? Atau ada mood tertentu pada saat kamu marah, kamu main musik metal, pada saat kamu sedang berbunga-bunga, kamu menggambar. Ada seperti itu enggak? Iya sih, bagaimana mood juga. Biasa kalau kamu menggambar itu kalau moodnya lagi ngapain? Kalau mood misalkan lagi apa ya, lagi nggak ada kerjaan gitu. Lagi nggak ada Iya, kerjaan, kamu bosen. menggambar, Ya, mending- bosen. Iya. Kalau si musik metal tadi? Kalau musik metal sih kalau lagi pengen juga. Kalau lagi pengen. Iya, Jadi perbedaannya apa ya? Enggak, maksudnya artinya gini. Kalau kata Tante Cipan nih, kamu main gitar pas lagi kamu seneng. Kamu gambar pas lagi kamu lagi sedih. Atau sebaliknya gitu loh. Bukan maksudnya, emang semua bergantung dengan mood. Iya, betul. Kita main gitar tergantung mood. Ngegambar tergantung mood. Masak pun kadang-kadang ibu-ibu tergantung mood ya. Kalau lagi pengen masak, gue masak. Tapi ada kan momen-momen, kalau lagi sedih bawaannya pasti pengen gambar. Kalau lagi seneng bawaannya pasti pengen main gitar. Nah itu pertanyaannya. Kamu main gitar pada saat emosi kamu lagi apa? Biasanya, seringnya. Kalau lagi bosan gitu. Kalau Lebih banyak dua-duanya lagi pas bosen aja. Iya sih. Oh, dua-duanya lagi Ya, bosan, bosan. pokoknya tergantung dia maunya main gitar atau menggambar. Iya. Oke. Tapi gini, satu hal yang harus disyukuri oleh orang tua dari kedua anak ini adalah mereka bisa menunjukkan bakatnya di usia yang sangat muda. Ya. Jadi untuk mengasahnya itu perjalanannya masih sangat panjang. Tapi bagaimana kalau ternyata kita sudah mencoba berbagai macam hal, kita masih belum bisa menemukan bakat kita? Ada cara lain pemirsa. Ternyata ada faktor luar yang bisa digunakan untuk menganalisa bakat anak Anda. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahas ini. Pemirsa masih di Basa Basi, Bahasana Bahas ini. Dan kita sekarang lagi ngobrolin soal bakat anak. Jangan pernah menganggap remeh, entarlah lihat ajalah anakku udah gede mau jadi apa tergantung bakatnya. Ternyata anak ketemu atau enggak bakatnya itu adalah tanggung jawab orang tua. Betul Ibu? Orang tua bertanggung jawab ya. Nah, kalau memang tadi udah bilang, aduh anak saya tuh nggak kelihatan. Kayak tadi Ibu, anaknya doyannya apa Bu? Anak saya masuk aja jalan-jalan aja, saya nggak ngerti anak saya mau jadi apa. Jangan-jangan dengan jalan-jalan itu dia bisa menjadi tour guide yang handal. Kita kan tidak pernah tahu. Makanya sekarang di sini ada Ibu Rani dan juga ada Pak Hari, selamat datang. Mereka berdua memiliki kemampuan untuk menganalisa sidik jari. Ibu tahu sidik jari? Biasanya kita tahu sidik jari itu kalau kita bikin KTP, bikin paspor, atau misalnya penjahat masuk penjara diambil semua sidik jarinya.
Tapi ternyata ada manfaat positifnya. Dengan sidik jari kita atau sidik jari anak, Anda bisa mengetahui karakter dan gaya belajar. Gaya belajar, kemudian potensi kecerdasan apa yang paling unggul. Itu yang penting. Jadi nggak sampai harus kayak Wendy yang dicobain satu-satu sampai anaknya pusing sendiri ya. Nah, iya, waste time juga, Buang terus waktu. kasihan anaknya juga. Benar, ya kan? benar. Tapi itu, sorry, kalau secara presentasi, kalau misalkan kita menggunakan metode ini, secara presentasi... Keakuratannya berapa ya? Keakuratannya berapa, Mbak? Sampai, ya ini adalah... Sampai berapa tipe, persen? Sampai 90%. 90%. Kalau yang 10%-nya berarti itu kesalahan teknis pengambilan sampel. Kesalahan teknis pengambilan sampel. Kita bisa lihat pemirsa, ini adalah contoh-contoh jenis-jenis sidik jari orang pada umumnya ya, seperti ini. Dan setiap sidik jari itu ternyata memiliki arti masing-masing. Nah sekarang kita kan udah lihat nih, bakatnya Meli, bakatnya Sasha. Gimana kalau sekarang coba kita langsung aja buktikan, bener nggak bakat mereka sesuai dengan sidik jari mereka? Boleh silakan Pak Haris, sidik jarinya Meli diambil. Iya. Bukan diambil sih ya, tapi maksudnya dianalisa ya. Terus kalau sidik jarinya diambil nggak punya sidik jari? Nah, itu dia makanya. Oke, ini dari Meli ya. Nah, jadi Kak Cici, jadi pentingnya buat, apalagi ini informasi yang sangat penting buat orang tua. Iya. Sebenarnya kalau orang tua itu paham karakter anak, itu nggak perlu sidik jari. Tapi kan masalahnya sekarang ternyata 90% ya riset psikologi dari psikolog itu ternyata orang tua sama anak paham. ya, jadi komunikasi yang kurang tepat antara Makanya orang tua kenapa dan suka berantem. Nah, itu makanya. Ini dari Meli ya? Nah, ini adalah sidik jari Meli. Kalau dari sebenarnya gini, menganalisa sidik jari itu butuh waktu, nggak bisa instan. Tapi kita cuma mau kasih lihat sampelnya aja di sini. Ini kalau lihat dari sidik jarinya nih gimana? Mau jelasin Pak Haris? Ya, silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya sidik jari tiap orang itu macam-macam. Betul. Ya. Cuman nanti bisa dikategorikan menjadi 3 yang utama. Pertama wall, loop, dan arch. Pertama, Wall. wall. Wall ya. Wall tuh tipe sidik jarinya seperti ini ya. Ini tipe sidik jarinya Meli apa? Kalau ini tipe loop ya. Loop artinya? Kalau jadi ini Meli ini loop reverse. Kalau loop reverse artinya Meli mempunyai pemikiran yang out of the box ya. Jadi artinya Out of the box. pemikiran dia mungkin tidak lazim pada umumnya. Jadi Iya. jadi mungkin apa ya? Mungkin kalau tadi saya lihat dia main musik metal kaget juga gitu. Oh, Kok betul. ada bisa dia fokus ke musik metal gitu. Jadi emang nggak seperti biasa pada umumnya pemikiran orang kayak gitu. benar. Ya. Oke. Nah kalau yang pertama tadi Mas yang wall. Yang wall ya. Kalau wall itu tipikal logik gitu, rasional. Terus kalau dari sisi karakter nanti semakin wall ini semakin banyak, dia lebih ke tipikal kalau di disc profile gitu ya. Itu lebih ke dominan atau bird profile tuh eagle. Tadi saya lihat sih saya analisa. Tadi kita udah sempet ini sebenarnya Iya, Wendy, sudah aku periksa. kita udah sempet periksa. Ya jadi kalau Mbak Cici kan tipenya lebih ke dominan ya. Oh aku itu Eagle, ya. Eagle. Jadi Burung. sedangkan Wendy dia lebih ke dove ya, lebih soft. Dove itu merpati ya? Dove itu romantis. Berarti galakan ayah dibanding dia. Nah, betul. Lu lihat kan? Kan? Secara penampilan samaran lu. Ya lu. Tapi lu merpati. Tapi lu perempuan elang. Lu nggak lihat anak gue petok. Berarti kita ketukar nih jangan-jangan. Oke. Oke, sekarang Meli dulu deh, Mas. Meli udah tadi. Oh, udah. Ini sidik jari aku. Cipan. Ya, Sipan jadi sidik jarinya tipenya dia wall ya. Ya. Jadi ketika dia sebenarnya karakter bekerja Oh, kalau aku. Cipan ini. Terus dalam berhubungan sama orang lain ya dia lebih ada dominasinya gitu ya. Jadi penting sekali kita memahami karakter diri dan karakter anak. Misalkan karakter anak dominan juga, nah kita nih harus hati-hati, jangan selek ya. Pantesan, aku tuh dulu paling suka dicabein mulutnya sama nenek. Katanya ngelawan terus kerjanya. Emang anak dominan seperti itu? Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya bagusnya kalau kita memahami karakter secara genetik dari awal, orang tua bisa merubah gaya komunikasinya gitu Oke. ya. Jadi belum tentu anak itu melawan karena dia emang mau melawan, tapi emang dari sisi karakter genetiknya. Dia memang terbentuk seperti tendensi itu. dia seperti itu. Ya, artinya kalau misalkan sudah terdeteksi karakter anak seperti ini, kita sebagai orang tua berarti kan memang harus mencari metode komunikasi yang benar supaya Betul anak sekali. mengerti. Apa harus dirubah?
dirubah apanya nih? Karakternya. Karakter anaknya atau karakter komunikasi kita yang harus dirubah? Yang harus kita rubah gaya komunikasi kita. Tapi karakter anak nggak bisa dirubah. Kalau karakter anak nanti kita rubah mana yang kira-kira kurang baik, kita Diarahkan. masukkan afirmasi yang positif di situ. Oke, tadi sudah Meli, Cipan, Sania sekarang Sania. Coba kita lihat Sania. Oh Sania, Sasha. Tasya. Boneka aja dong yang dicari. Tasya. Oh, tadi kalau Sasha tadi sudah dicek juga. Boleh ditampilin sidik jarinya Tasya? Sebentar. Oke. Ini udah ada Pak. Nah. Oh ya. Sidik jarinya Tasya ini apa dia? Kalau ini tipenya loop ya. Loop. Kalau loop dari karakter dia lebih kepada berhubungan dengan orang lain gitu ya. Bapak ini bukan tukang ramal ya, tapi berdasarkan saintifik ya. Betul, saintifik karena kan tipe-tipe seperti ini secara riset itu mengambil sampel statistik sampai jutaan orang dari berbagai benua gitu ya. Jadi Dan ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu katanya, Pak. Oh, dari zaman dulu bahkan di kitab suci pun sidik jari itu sudah dibicarakan gitu. Oke. Luar biasa. Jadi ini sama ya loop. Ini juga Loop lokal. Juga ya. Kemampuan untuk berkomunikasi sama orang lain. Agak berbeda berkomunikasi dengan berhubungan sama orang lain. Makanya bisa ini pakai gitar metal, yang ini pakai boneka out of the box. Out of the box, Di luar pada kewajaran umumnya. Iya, betul. Nah, sekarang Wendy nih, gue penasaran nih. Wendy tadi karakternya adalah Jadi kalau yang lain kan yang di print itu adalah sidik jari. Kalau saya ininya, Pak. tapi kok sidik jarinya Wendy kayak renggang-renggang gitu sih? Beda? Iya, sebenarnya sih nggak masalah mau nggak renggang mau ini. masalah. Cuman mungkin dari sisi analisa kalau misalkan lebih renggang tuh lebih mudah dianalisa ya. Ada juga karakter-karakter sidik jari yang sulit dibaca. Nah, itu perlu pengkategorisan secara khusus ya. Justru makin renggang makin mudah untuk dibaca. Ya, nah, kalau dari sidik jari saya apa yang bisa Mas baca? Ya, kalau ini tadi belum detail sih ya. Ya. Jadi cuman sekedar sekilas saja ya, wataknya lebih jadi orientasi orang hidup itu ada dua, berhubungan dengan orang lain dan orientasi kerja. Nah, kalau Mas Wendy ini lebih kepada berhubungan dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau orang berhubungan dengan orang lain kan pekerjaannya bisa macam-macam. Misalkan di kerja di kantor dia bisa di HRD, di PR gitu ya. Kalau misalkan Mas Wendy kan yang termasuk saat ini pun tipe-tipe yang berhubungan dengan orang lain juga. Menjadi seorang sekarang ini. entertainer. Oke. Jadi senang ya hang out gitu, senang bergaul. Senang berhubungan dengan orang lain artinya Ini ya. kan tapi kan kebetulan. Gila. Berarti bisa dibilang kebetulan orang-orang yang ada di sini itu pas gitu dengan jalannya. Tapi kalau memang biar kita semakin pasti dari kecil diarahin supaya tidak terjadilah bentrok sama orang tua dan anak. Ini kalau kita mau tes mahal nggak sih Pak biayanya Pak? Ujung-ujungnya duit. Kalau anaknya 3 atau 5 kan lumayan. Perlu dihitung gitu. Ya iya dong. Satu Oke. kali tes berapa? Per jari kah Ibu Rani? Tidak. Oh nggak Satu per jari paket ya? Satu paket berapa Ibu? Di kita 350. Oh 300. Oh sampai kok 350.000. Sampai itu. Satu orang itu ya. Satu orang. Satu orang 350.000. Tapi kalau paketan misalkan anak kita 10 lebih murah dong. Buset anakku banyak banget 10. Ya enggak, misalkan ibu-ibu ada yang anaknya 10. Oh misalkan bawa anak-anak tetangga bisa ya nego-nego ya. Bisa nego-nego. Bisa nanti. Oh bisa lah. datang aja. Tapi jangan salah loh 350.000 adalah investasi untuk masa depan. Nah, Itu investasi anak awal. ibu. Mungkin kadang-kadang orang tua ibu-ibu nih ya sekarang konsumtif banget, mau yang cari yang kreditan padahal itu mahal banget Oh gitu benar, ya. mendingan Tapi pakai untuk handphone. investasi buat anak seumur hidup Dipikir-pikir. hanya segitu, mikir-pikir. Itu langkah awal. Nah, itu Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan orang lebih memilih untuk saya pengen cek sendiri sidik jari anak saya bisa atau enggak? Tapi jangan dijawab dulu. Ayo kita. Benar. Bener nggak? Kalau bisa kan kita gratisnya banyak banget ya. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas anak bahas ini. Ini karena kita lagi-lagi harus sudahan, aku ingin nanya ke Bunda Lucy. Menemukan bakat anak adalah tugas atau tanggung jawab dari orang tua, betul? Nah sekarang kalau kita ngomongin soal karakter anak, ketika pola asuh, manakah yang paling benar? Apakah anak harus mengerti orang tua? Ya orang tuanya keras, anaknya harus ngerti, atau sebaliknya justru orang tua yang harus mengerti dan fleksibel sama anak? Ya. Jadi pada prinsipnya adalah orang tua itu harus bisa memahami anak ya. Orang tua dulu yang harus Iya. bisa memahami anak. Karena biar bagaimanapun kita tahu yang namanya faktor genetik ya, faktor diturunkan. Jadi kalau orang tuanya marah, anaknya udah pasti pemarah gitu. Oke. Jadi itu satu frekuensi. Jadi sering kali saya ketika ada anak yang bermasalah datang ke saya, yang saya betulin orang tuanya dulu. Oh. Maka anaknya akan betul sendiri gitu.
Ya. Menarik banget nih. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, yang harus dibenerin adalah orang tuanya Ya, dulu. nanti kok begitu orang tuanya betul, anaknya akan betul sendiri. Sampai umur berapa? Sampai umur berapa? Maksudnya anak saya kan udah umur 16, umur 17 udah besar, harusnya dia bisa membetulkan dirinya sendiri dong. Enggak. Sampai dewasa. Sampai Iya. dewasa. Umur 30? Iya, it's okay. Jadi nggak ada batasan umur untuk kita berubah kan. Jadi misalnya saya punya orang tua saya, saya bermasalah gitu ya. Kan orang tua saya dibetulin, saya juga ikut betul gitu. Itu kan kayak sebuah sistem ya. Nah, Lingkaran yang nggak pernah putus dong Iya. berarti Mbak ya. Tapi, aduh, sebenarnya masih banyak pertanyaan benar, yang tapi setuju dong, berarti ya ini ibu-ibu ya, buat bapak-bapak juga, berarti ingat ketika Anda ingin anak Anda menjadi orang yang baik, berarti kita sebagai orang tua harus menjadi orang yang baik dulu. Tuh, jangan cuma dimarah-marahin doang, kitanya juga ikut berubah. Ya makanya kan kadang-kadang kalau misalkan kita dididik sama orang tua kita terus kita merasa nggak comfort, pasti ada perasaan di diri kita. Gue pengen ketika gue punya anak, gue tidak melakukan hal yang sama. Iya. Tapi kadang-kadang itu juga akan terulang lagi ya. Iya, biasanya begitu, tadi. ya, kayak Nah, makanya nanti kita bakal ngobrolin lagi pemirsa soal yang satu ini. Tapi yang pasti terima kasih untuk semua tamu-tamuku di sini. Beri tepuk Yes. tangan untuk mereka. Sekali lagi ini adalah anak-anak yang berhasil menemukan bakatnya dan benang merahnya adalah karena orang tuanya peduli, orang tuanya bisa melihat dan kemudian mendukung. Nah. Dan di sebelah kanan saya ini sudah ada sebuah tumpeng karena hari ini basa-basi tepat 1 bulan. Produser kita Pak Bulan. Ini Ayo, dia Pak Pak Bulan. Happy our first month anniversary. Ini Selamat apa 1 sih? bulan. Tangga gue ikut-ikutan? Ya, kalau ada makanan kan gue ikutan. Kita 1 bulanan, silakan Mbak Bulan. Boleh sini? Ayo kita semua makan gratis. Ayo teman-teman. Makan. Mbak, Bapak, Semoga bisa menjadi berkah semuanya. Semoga Amin. panjang umur. semoga ribuan bulan kita. Yeay. Amin. Yaudah kalau begitu pemirsa, kita tumpengan, kita makan-makan. Terima kasih buat Anda yang selalu setia menyaksikan Basa Basi dan semoga program ini selalu bisa menjadi inspirasi untuk orang tua Indonesia sehingga kita memiliki generasi yang jauh lebih baik. Bukankah begitu Wendy? Betul sekali, jadilah orang tua terbaik buat anak-anak Anda supaya anak-anak Anda juga menjadi anak terbaik buat Anda. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Bye.